Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, para masyarakat, para kiai, para tokoh ini, para santri, para pejabat, bapak camat, para bapak kepala desa, Al-Mukarram tuan rumah, Bapak Ki Haji Dzulqarnain Iskandar Dzulqarnain Mahmud, para hadirin sekalian, kalau dikatakan saya ini sekarang penceramah, maka berbeda dengan penceramah pada umumnya, karena sudah dipatok harus bicara tentang persoalan tertentu, tak boleh ngomong yang lain, akan tetapi harus berbicara tentang apa yang sudah tertulis di background itu, yakni tentang negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pandangan syariat Islam itu ya. Berbicara tentang NKRI tak bisa dipisahkan dengan pembicaraan kita tentang Pancasila ya. Berbicara tentang Pancasila, saya teringat dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 83 di Sukorejo Situbondo, yang berhasil merumuskan tentang hubungan antara Pancasila dengan syariat Islam. Yang perlu saya sampaikan adalah komentar daripada almarhum al-Mughfur lahu Kiai Ahmad Siddiq dalam penutupan Monas pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa seandainya Kiai As'ad Syamsul Arifin tidak memiliki amal saleh yang lain kecuali sukses Monas, itu sudah cukup menjadi bekal beliau untuk hidup di akhirat ini. Ini pernyataan Kiai Ahmad Siddiq ya. Seandainya Kiai As'ad tidak punya amal saleh yang lain kecuali sukses Monas yang dilaksanakan di Sukorejo, itu sudah cukup menjadi bekal Kiai As'ad untuk hidup di akhirat. Kenapa komentar seperti ini muncul? Karena Monas Alim Ulama pada saat itu tidak hanya bisa menyelamatkan NU yang pada saat itu hampir porak-poranda, akan tetapi juga bisa menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua kaum Nahdliyin. Mungkin kalau alumni Sukorejo di zaman dulu tahu apa isi deklarasi yang menyangkut hubungan Pancasila dengan syariat Islam. Sering kita dengar juga jargon NKRI harga mati, ya kan? Atau NKRI itu sudah final. Pertanyaannya, apanya yang harga mati, apanya yang final, ya kan? Yang harga mati atau yang final adalah NKRI sebagai sistem, NKRI sebagai bungkus, itu sudah final. Akan tetapi menyangkut isinya sudah barang tentu belum final, karena kita perlu berjuang untuk meningkatkan apa yang tak baik menjadi baik, apa yang sudah baik menjadi lebih baik, ya kan? Jadi yang final itu adalah bungkusnya, kalau isinya masih jauh daripada final. Di sini ada kata-kata syariat. Syariat itu apa ya? Syariat itu ada dua. Pertama, syariat dalam pengertian luas. Yang kedua, syariat dalam pengertian sempit.
Syariat dalam pengertian luas itu semakna dengan kata ad-din, agama ya. Dengan demikian kalau dikatakan syariat Islam sama dengan mengatakan dinul Islam, agama Islam. Itu pengertian syariat secara luas. Syariat dalam pengertian luas ini dalam arti ajaran Islam itu secara garis besar terdiri dari 3 ajaran. Pertama adalah ajaran akidah yang mengajarkan tentang keyakinan dan keimanan. Yang kedua adalah ajaran tentang akhlak tasawuf yang berbicara tentang persoalan bagaimana kita bisa membersihkan hati. Sedangkan ajaran yang ketiga adalah ajaran syariat dalam pengertian sempit ya. Ajaran syariat dalam pengertian sempit merupakan salah satu bagian dari syariat dalam pengertian luas. Apa syariat dalam pengertian sempit? Syariat dalam pengertian sempit itu adalah al-ahkam al-amaliyah, aturan-aturan praktis. Apa aturan-aturan praktis? Aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan antar sesama. Itu syariat dalam pengertian sempit. Sebagai turunan daripada syariat dalam pengertian sempit, lalu ada yang namanya fikih ya. Fikih itu merupakan bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pandangan syariat Islam tentang NKRI ya gitu? Atau bagaimana posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau dilihat dari kacamata syariat Islam ya kan? Di sini perlu yang disorot adalah yang pertama melihat dari 2 kacamata. Kacamata yang pertama adalah menyangkut realita yang ada di negara ini. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mungkin yang pertama-tama saya akan bicara tentang Pancasila dulu. Berbicara tentang Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan persoalan apa yang kita kenal dengan BPUPKI ya kan? BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin banyak yang hafal ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang ya pada tahun 1945, dibentuk oleh Jepang. Kenapa Jepang kok membentuk badan ini? Karena pada saat itu Jepang itu negaranya sudah porak-poranda karena dibom oleh tentara sekutu ya. Jepang menginginkan negara ini merdeka dengan tujuan agar supaya mendukung Jepang yang pada saat itu porak-poranda. Badan ini anggotanya 67, 60 orang dari orang Indonesia, sedangkan 7-nya adalah dari orang Jepang ya. Jepang. Lembaga ini, badan ini dipimpin oleh Dr. Rajiman namanya. Siapa? Dr. Rajiman. Dr. Rajiman. Badan ini bersidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 31 Juni. Dalam sidang itu apa yang dibicarakan? Banyak hal yang dibicarakan. Akan tetapi yang paling penting pembicaraan adalah tentang dasar negara Indonesia. Mereka membahas kira-kira setelah negara ini nanti merdeka akan berdasarkan apa gitu.
Tunggu dulu ya. Ini pengajian Pancasila tak lazim ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatil qa'imah. Hadi sayyidina Muhammadin al-wasilatan fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Saya ulang, BPUPKI itu sidang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni ya. Di antara pembahasan yang paling ruwet ketika itu tentang dasar negara. Mereka berbicara setelah kita merdeka ini dasarnya apa nanti kan. Karena yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini bukan hanya umat Islam ya, akan tetapi dari berbagai elemen bangsa, dari berbagai pemeluk agama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang paling besar jasanya adalah umat Islam, karena memang penduduk negara ini mayoritas umat Islam. Akan tetapi penganut agama-agama lain tak bisa dinafikan juga, Kristen dan seterusnya, mereka berjasa juga. Oleh karena ini, maka orang-orang non-muslim tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas 2, tak bisa ya. Ini namanya negara bangsa. Apa perbedaan NKRI dengan negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah? Rasulullah mendirikan negara yang namanya negara Madinah. Yang mendirikan negara itu adalah Rasulullah bersama kaum muslimin ya kan. Akan tetapi setelah negara Madinah berdiri, Rasulullah bersama para sahabat memperkenankan dan mempersilahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tinggal di tempat itu tanpa dibebani untuk ikut berjuang, tanpa beban bayar zakat dan seterusnya. Oleh karena itu mereka bisa dianggap sebagai
warga negara kelas 2. Tidak sama ya, tidak sama. Para hadirin sekalian, orang-orang yang tidak tahu sejarah, yang mungkin bisa dianggap sebagai pendatang baru ini, pendatang baru Salafi Wahabi, kan tak ikut berjuang sebagaimana disampaikan tadi oleh Kiai Nurkain, Dzulkarnain, pendatang baru, tak tahu sejarah, ya kan. Terjadi perdebatan, sekurang-kurangnya mereka pecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kaum nasionalis Muslim, kelompok yang kedua adalah kaum nasionalis sekuler. Kaum nasionalis Muslim menginginkan negara ini berdasarkan Islam, ya kan? Sedangkan kaum nasionalis sekuler menginginkan negara ini menjadi negara sekuler. Yang satu ingin menjadi negara sekuler, yang satunya ingin menjadi negara Islam. Tarik menarik para hadirin sekalian, ya kan? Tarik menarik, perdebatannya sangat panas sekali. Seandainya tarik menarik, perdebatan yang sangat panas itu tidak menemukan jalan keluar, barangkali mustahil NKRI ini akan lahir. Padahal perjuangan sudah beratus-ratus tahun dilaksanakan. Akhirnya Soekarno mengajukan bagaimana kalau berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah beberapa prinsip yang terdiri dari 5 prinsip, ya kan? Apa yang diajukan oleh Presiden Soekarno bunyinya tidak seperti Pancasila yang sekarang, berbeda, yaitu internasionalisme, kebangsaan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanannya ada di paling bawah, ya kan? Akan tetapi meskipun demikian, 2 kelompok yang sebelumnya bersetegang sama-sama mau dengan Pancasila itu. Kenapa kaum sekuler kok mau? Karena yang penting bagi mereka bukan agama, apalagi Islam. Menurut mereka Pancasila bukan agama, ya kan? Sementara umat Islam mau juga dengan Pancasila karena menurut umat Islam Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bukan hanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi selaras dengan syariat Islam. Apa bedanya tak bertentangan dengan selaras? Beda ya. Tidak bertentangan dan selaras itu berbeda. Kenapa dikatakan selaras? Karena kalau kita melihat sila demi sila dari Pancasila, kemudian kita mencarinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, pasti akan kita menemukan acuannya. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dalam rumusan Monas Adim Ulama Situbondo tidak bisa diartikan lain kecuali maknanya adalah al-imanu billahil wahidil ahad. Iman kepada Allah al-wahidil ahad. Ini artinya bahwa ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Tauhid adalah inti daripada akidah Islam. Bukan hanya tauhid bukan hanya inti bagi agama Islam, akan tetapi inti dari semua agama-agama yang dibawa oleh Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Menafsiri ketuhanan Yang Maha Esa dengan iman kepada Allah yang Al-Wahidil Ahad tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dan ternyata keputusan Monas di Situbondo tidak ada orang yang menyangkal itu, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan hanya kemanusiaan ansih, akan tetapi dengan embel-embel yang adil dan beradab, ya kan?
Karena kemanusiaan manusia itu yang pada inti adalah aspek rohaninya, ya kan, adabnya, ya kan, akhlaknya, karakternya itu. Makanya tidak cukup hanya dengan kemanusiaan, akan tetapi ada tambahan yang adil dan beradab, ya kan. Kemudian persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini penting berhadirin. Tanpa ada persatuan Indonesia tak mungkin negara ini merdeka, dan tak mungkin kita mempertahankan kemerdekaan tanpa persatuan. Oleh karena itu persatuan ini merupakan bagian daripada syariat Islam, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sila yang keempat. Isinya adalah tentang demokrasi. Banyak orang-orang yang tak mau dengan demokrasi itu, ya. Kalangan HTI, kalangan Salafi, kalangan Wahabi tidak mau dengan demokrasi. Kenapa tidak mau dengan demokrasi? Karena demokrasi itu intinya adalah asyadatu fiyadi sya'bi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, ya kan? Hitam putihnya negara tergantung rakyat. Kalau rakyat mau A ya A, kalau rakyat mau B ya B, itu. Tuh. Pertanyaan mereka bagaimana dengan otoritas Tuhan, ya kan? Bagaimana dengan otoritas Tuhan? Dianggap bahwa kedaulatan rakyat bertentangan dengan otoritas Tuhan. Ya, bisa dipahami, ya? Mereka menganggap bahwa kedaulatan rakyat bertentangan dengan otoritas Tuhan. Bagaimana kita menjawabnya? Kedaulatan rakyat itu tidak menyangkut persoalan tahlil dan tahrim, tidak menyangkut persoalan halal dan haram. Untuk menghukumi sesuatu boleh tidak boleh, halal dan haram bukan otoritasnya manusia, itu murni otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila ini hanya menyangkut hal-hal keduniaan, hal-hal politik yang tidak ada nasnya dalam Quran dan hadis. Itu kedaulatan rakyat. Tidak mengurusi apa ini baik atau tidak baik, apa ini halal, apa ini haram. Kalau menyangkut halal dan haram tak bisa di voting, berarti, ya. Tidak bisa di voting. Apakah ini halal, apa ini haram, di voting tak bisa itu. Itu hak murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demokrasi. Dan unsur-unsur demokrasi itu merupakan inti daripada syariat Islam. Apa unsur-unsurnya? Pertama adalah asyura, permusyawaratan. Jelas ini ajaran Islam, ya kan? Yang kedua adalah al-musawat, kesetaraan di antara umat manusia. Yang ketiga adalah al-adalah, keadilan, ya kan? Yang keempat adalah raqabatul ummah, kontrol sosial dari rakyat kepada pemimpinnya. Dalam sistem demokrasi, pemimpin itu dipilih oleh rakyat, dikontrol oleh rakyat. Kalau ternyata pemimpinnya sedang tidak baik, dan dalam kondisi tertentu pemimpin bisa dimakzulkan oleh rakyat dalam kondisi tertentu. Pemerintahan yang pada demokratis adalah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya kan? Pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali sangat demokratis, ya kan? Oleh karena itu pada saat Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah yang pertama, maka pidato yang beliau sampaikan salah satu isinya adalah beliau mengatakan, inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku sekarang sudah dilantik untuk menjadi pemimpinmu, padahal aku bukan orang terbaik di antara kamu. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni.
Jikalau kalian melihat aku benar, berada di jalan yang benar, tolong aku dibantu. Fa in ra'aitumuni ala batilin faqawwimuni. Jikalau kalian melihat aku berada dalam kebatilan, tolong aku ditegur, aku disalahkan. Ini kan sangat demokratis ya. Ini pidatonya Sayyidina Abu Bakar. Pidatonya Sayyidina Umar apa ketika dia dilantik menjadi khalifah? Man do'a fi wijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat sesuatu yang bengkok, yang salah padaku, tolong diluruskan. Ya kan? Lalu ada yang berdiri. Memang pemimpinnya itu siap untuk dikritik. Oleh karena pemimpinnya siap untuk dikritik, maka rakyatnya berani untuk mengkritik ya. Rakyatnya berani mengkritik. Kenapa? Karena pemimpinnya siap untuk dikritik. Maka pada saat itu berdiri seseorang, Indoaitu hika ijajan qawwamtu bihaddi sayfi. Kalau aku melihat ada sesuatu yang bengkok padamu, pasti akan aku luruskan dengan pedang ini. Siapa yang berani? Kok berani rakyat kecil ngomong seperti itu kepada pemimpin besar Sayyidina Umar? Ya karena pemimpinnya berani untuk siap untuk dikritik. Itu kan sama demokratis ya. Sangat demokratis. Dan sudah sangat sering Sayyidina Umar mendapatkan kritikan dari rakyatnya. Dan beliau senang melakukan belusukan ke kampung-kampung. Salah satu tujuannya adalah cari informasi tentang aib, kekurangan yang ada pada dirinya. Kurang apa yang kurang. Itu Pancasila ya kan. Pancasila. Para hadirin sekalian, Pancasila yang sudah dirumuskan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 itu sesungguhnya belum final. Kenapa kok belum final? Karena masih dibentuk panitia 9, ya kan, untuk menyempurnakan apa yang jadi rumusan. Panitia 9 itu terdiri dari 9 orang. Salah satunya adalah Kiai Wahid Hasyim, ya kan, ketuanya Soekarno. Akhirnya lahir apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, ya kan? Piagam Jakarta ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa? Seperti Pancasila yang sekarang, akan tetapi sila yang pertama berbunyi seperti ini. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Ini ketuhanan, tidak ada maha esanya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lebih bagus ya daripada yang pertama. Itu sudah ditandatangani. Akan tetapi satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, ya kan, ada ancaman dari warga negara bagian timur yang non muslim itu. Mereka meminta agar supaya Piagam Jakarta sila yang pertama itu dicoret, diganti. Kalau tidak, mereka akan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak ingin merdeka, tidak ingin bersama-sama menjadi merdeka. Ini ancaman luar biasa ya. Umat Islam ketika itu bingung. Akhirnya Kiai Wahid Hasyim matur kepada ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari tentang persoalan ini. Kiai Hasyim Asy'ari istikharah, melakukan ijtihad, akhirnya memutuskan saja, coret saja sudah, coret. Akhirnya sila yang pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa alasannya? Alasannya banyak, kaidah-kaidah fikih ya kan.
kaidah fikih. Kalau negara bagian timur yang sangat luas itu memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, sudah barang tentu umat Islam tidak bisa berdakwah ke sana, ya? Tidak bisa berdakwah ke Flores, tidak bisa berdakwah ke Kupang dan sebagainya, karena sudah negara lain, ya kan? Negara lain. Maka diterimalah usulan dari orang-orang timur yang non-muslim itu, dicoretlah Piagam Jakarta dan diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fikihnya adalah al-akhdhu bi akhfid dararain. Dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama tidak baiknya, maka dipilihlah mana yang paling ringan tidak baiknya. Daripada ngotot mempertahankan Piagam Jakarta, ya dengan konsekuensi ada bagian sangat besar yang tidak ikut merdeka, kan mending dicoret itu. Dan bagi saya sendiri sesungguhnya Pancasila yang ada sekarang dengan berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa itu lebih utama daripada Piagam Jakarta itu, menurut ijtihad saya itu. Kenapa? Sebab karena ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah akidah, kan? Akidah keimanan. Sementara Piagam Jakarta itu adalah syariat. Syariat tidak akan ada perlunya tanpa akidah, ya? Tanpa akidah. Mungkin perlu dijelaskan apa perbedaan Islam dan iman, ya kan? Iman itu apa? Islam itu apa? Iman itu adalah persoalan akidah, Islam itu persoalan syariat, ya. Iman itu artinya tasdik, percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, dan percaya kepada semua ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai konsekuensi daripada percaya itu, konsekuensinya harus mengamalkan apa yang diyakini. Ya, pengamalan apa yang diyakini itu namanya Islam, kan? Islam, ya. Kenapa Anda mengamalkan Islam, sholat, zakat, haji, dan seterusnya? Ini kan Islam. Ya, karena kita percaya bahwa itu dari Allah, ya kan? Para hadirin sekalian, iman dan Islam dari akar katanya berbeda, ya kan? Akan tetapi muaranya sama. Artinya setiap mukmin itu muslim, setiap muslim itu mukmin, ya kan? Ya kan, tidak ada orang mukmin yang tak muslim, tidak ada orang muslim yang tak mukmin. Para hadirin sekalian, bisa dianggap bahwa diterimanya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ganti daripada apa yang diusulkan pertama. Yang diusulkan pertama kan Islam sebagai dasar negara, ujungnya menjadi Pancasila. Sesungguhnya dari satu sisi tidak ideal, kan? Dari satu sisi tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena yang diinginkan Islam kok akhirnya menjadi Pancasila, kan tidak ideal, ya? Akan tetapi di sisi yang lain sangat ideal. Dari mana letak idealismenya? Idealnya karena dengan Pancasila bangsa Indonesia menjadi bersatu, ya kan? Benar-benar sakti Pancasila ini. Apalagi kalau dipahami bahwa Pancasila selaras dengan Islam, atau bahkan ada yang menganggap bahwa Pancasila adalah hiya as-syari'atu bi'ainiha, bahwa Pancasila adalah syariat itu sendiri. Para hadirin sekalian, kita kenal dengan apa yang namanya hukum positif, ya kan? Hukum positif. Seperti berbagai undang-undang di Indonesia ini kan disebut hukum positif, kan? Hukum positif ini mereka merumuskannya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kan, ya kan? Akan tetapi semata-mata berdasarkan akal sehat, ya kan? Meskipun demikian,
poin-poinnya, materi-materinya kan banyak yang sama dengan syariat kan, banyak. Ada pertanyaan dulu di Mesir, ada diskusi bagaimana kalau ada hukum positif akan tetapi sama persis dengan aturan syariat, apa bisa dianggap sebagai syariat? Itu kan. Pancasila memang hanya berdasarkan akal sehat saja, tetapi kan selaras dengan syariat. Apakah bisa dianggap sebagai syariat? Terjadi perdebatan seperti ini dulu. Sudah barang tentu karena ini perdebatan persoalan fikih ya, ada dua pendapat ya kan. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tak bisa. Yang mengatakan bisa ya karena sudah sama selaras. Yang mengatakan tidak bisa mengatakan bahwa syariat Islam memiliki rumusannya sendiri yang berbeda dengan hukum positif ya kan. Syariat Islam itu apa? Adalah setiap aturan yang bersumber dari dalil syariat. Dalil syariat itu apa? Dalil syariat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tiap-tiap aturan yang tak punya nasab dengan Quran dan hadis itu bukan syariat ya kan? Istilah saya tak bernasab ya. Tiap-tiap aturan yang tidak bernasab dengan Al-Quran dan hadis bukan syariat ya kan? Bernasab ada dua, ada kalanya nasabnya dekat, ada kalanya nasabnya jauh. Ada kalanya aturan syariat diambil langsung dari Quran dan hadis, ada kalanya tak langsung. Mun tak langsung diberdima, aturan syariat diambil secara tidak langsung, itu diambil dari dalil-dalil sekunder. Ini cengki dulu yang mau bicara di sini. Perhatian sekalian, para pengusung Islam sebagai dasar negara yang terjadi pada sidang BPUPKI pertama itu akhirnya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pertama alasannya tadi itu. Pertama alasannya yakni bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, bahkan selaras dengan syariat. Bahkan bisa dikatakan Pancasila adalah syariat itu sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah realistis. Realistis. Apa yang dimaksud realistis? Bahasa Arabnya waqi'iyah. Salah satu watak, karakter atau ciri khas daripada Islam adalah al-waqi'iyah, realistis. Apa yang dimaksud realistis? Realistis itu artinya tidak menutup mata daripada realita yang ada. Itu artinya tidak menutup mata dari realita yang ada. Maunya seperti ini, tapi realitanya seperti itu. Mau apa lagi? Itu namanya realistis ya. Kalau ingin punya istri seperti Siti Khadijah katanya, tetapi realitanya dapat istri yang berbeda. Mau apa lagi ini realitanya ini? Ini namanya ketimpangan antara al-waqi' wal mutawaqqa ya. Al-waqi' realita, al-mutawaqqa' sesuatu yang diidealkan ya kan. Justice ya. Itu justice. Para hadirin sekalian, Islam itu pada dasarnya adalah idealis, ya kan? Idealis, menginginkan sesuatu yang top itu. Akan tetapi di saat yang sama Islam adalah realistis. Ulama-ulama kita zaman dahulu membuat rumusan tentang syarat-syarat pemimpin, bahkan syarat-syarat hakim ya. Menurut kitab-kitab fikih, imam atau pemimpin itu harus adil. Bukan hanya adil, tapi ahli agama. Bukan hanya ahli agama, tapi memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari sumber-sumbernya. Itu dalam kitab-kitab itu kan sangat idealis. Bukan hanya imam, tapi hakim juga seperti itu, ya kan? Harus adil, harus bisa
istinbat hukum, melahirkan hukum dari Quran dan hadis dan seterusnya. Kalau sekarang mencari hakim yang seperti itu dari Amerika sampai Israel juga tidak ketemu ya. Sebenarnya hakim tak bisa baca kitab kan. Apakah karena tidak ada hakim yang memenuhi syarat lalu kita tak perlu hakim-hakim ya kan? Ya kita ada sesat. Presiden Soekarno sebagai presiden pertama jelas tidak memenuhi syarat untuk jadi imam di Indonesia ya kan? Jelas tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama zaman dulu. Apakah karena tidak memenuhi syarat lalu kita tak perlu mengakui Soekarno sebagai imam yang sah di negara ini? Ya realistis saja. Oleh karena itu ulama Nahdlatul Ulama memberi lakab julukan kepada Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bis-Saukah, ya kan? Waliul Amri Ad-Daruri Bis-Saukah. Bahwa Presiden Soekarno merupakan Waliul Amri yang as-sah, merupakan pemimpin Indonesia yang as-sah. Akan tetapi ada embel-embel daruri. Apa daruri? Ya karena kondisinya sudah kondisi emergensi ya, emergensi. Nampaknya mulai Soekarno sampai sekarang selalu daruri terus ya, daruri terus. Yang sekarang juga daruri, sebelumnya juga daruri, sebelumnya daruri. Entah kalau Gus Dur, entah kalau Gus Dur. Para hadirin sekalian, ini hujan. Cukup ya. Para hadirin sekalian, Indonesia ini tidak kurang apa ya. Umat Islam sudah bisa melaksanakan ajaran agamanya secara bebas ya. Secara bebas. Barangkali kalau seperti Malaysia tidak sebebas Indonesia. Saudi tidak sebebas Indonesia, Mesir bahkan tidak sebaik Indonesia itu. Masih kurang apa? Yang kurang hanya satu. Apa? Yang kurang adalah apa yang oleh orang-orang disebut sebagai tatbiqus syariah ya. Tatbiqus syariah atau formalisasi syariah. Akan tetapi bagi orang yang mengusung tatbiqus syariah seperti khilafah ini memaknai syariah dengan pengertian yang sangat sempit. Hanya menyangkut hudud, menyangkut qisas, menyangkut hukuman-hukuman ya kan. Memang hukuman-hukuman itu sangat penting, akan tetapi tidak terlalu penting. Bukan hal yang sangat penting. Dan walaupun undang-undang yang menyangkut hukuman-hukuman itu diformalkan di sini, saya yakin tidak akan terlaksana secara baik. Saya sering mempertanyakan, kira-kira mulai dari Rasulullah sampai saat ini, kira-kira ada berapa orang yang dipotong tangan karena mencuri? Berapa orang jadi? Mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang ada berapa orang yang dirajam karena zina muhsan? Siapa yang punya datanya? Saya yakin itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena alat buktinya sangat sulit. Alat buktinya sulit untuk dipenuhi. Perzinaan itu alat buktinya apa? Perzinaan alat buktinya yang pertama adalah pengakuan daripada yang bersangkutan ya kan. Kalau bukan pengakuan adalah kesaksian 4 orang yang berkualitas. Mana sih ada 4 orang yang berkualitas melihat orang berzina secara langsung? Mana? Mustahil ya, mustahil. Ada pertanyaan bagaimana kalau tidak pakai saksi tapi pakai CCTV? Tak bisa CCTV menggantikan 4 orang saksi.
Karena visi Islam itu tidak untuk mengungkapkan aibnya orang. Visinya Islam tidak untuk mengungkapkan aibnya orang, akan tetapi sebaliknya untuk menutup aibnya orang. Oleh karena itu kalau ada orang melakukan perzinahan, disarankan agar supaya tidak mengaku, ya kan? Agar supaya tidak mengaku. Kalau ada seseorang dianggap mencuri, hukuman pencurian adalah potong tangan. Apakah pasti bahwa setiap pencuri itu dipotong tangan? Perlu ada buktinya. Alat buktinya yang pertama adalah kesaksian dua orang yang berkualitas. Cari dua orang yang berkualitas itu sulit berarti. Orang yang diakui oleh masyarakat tentang integritasnya, gitu. Kalau terpenuhi dua orang saksi, apa pasti orang yang mencuri itu dipotong tangan? Belum tentu. Kenapa? Sebab karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang pertama, kenapa dia mencuri? Pertanyaan yang kedua, berapa sih yang barang yang dicuri? Pertanyaan yang ketiga, dalam kondisi apa dia mencuri? Pertanyaan yang keempat, milik siapa itu yang dicuri? Kalau yang dicuri milik bapaknya, sudah barang tentu tak berlaku potong tangan, ya kan? Kalau dia mencuri karena terhimpit ekonomi, sudah barang tentu tidak dilaksanakan potong tangan, ya kan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Oleh karena itu banyak pakar-pakar mengatakan bahwa hukuman dalam Islam adalah hukuman yang bersifat teoritis, ukubah nadoriyah, hukuman bersifat teoritis. Memang sangat ganas kan hukuman dalam Islam, akan tetapi meskipun ganas tak banyak terlaksana karena alat buktinya sangat sulit, gitu. Ya. Karena sudah terlalu banyak, mungkin sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama rekam ya?